Selamat datang para inovator muda. Selamat datang di materi pertama, yaitu tentang informasi teknologi, internet, dan juga e-commerce. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang basic-basic dari teknologi informasi dan juga e-commerce. Oke, sebelum kita mulai, mari kita lihat agenda yang akan kita bahas pada hari ini. Pada sesi kali ini, kita akan membahas pertama tentang bagian-bagian dari informasi sistem, dan yang kedua tentang basic dari software. Selanjutnya kita akan membahas tentang basic dari hardware. Lalu kita akan membahas tentang konektivitas dan hubungannya dengan internet. Selanjutnya cara internet berkomunikasi. Dan selanjutnya adalah basic dari electronic commerce, yang mana itu adalah proses untuk penjual beli. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang basic dari cloud computing. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem informasi dan bagaimana komponen-komponennya bekerja. Sistem informasi adalah kombinasi dari hardware, software, data, proses, dan jaringan telekomunikasi yang dibangun oleh orang-orang untuk mengumpulkan, membuat, dan juga mendistribusikan data. Ada 5 komponen penting dalam sistem informasi. Yang pertama, hardware. Yang kedua, software. Yang ketiga, proses. Yang keempat, data. Dan terakhir yang paling penting adalah people. Selanjutnya, mari kita lihat lebih dalam tentang software yang merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi. Software terdiri dari serangkaian instruksi yang memberitahu hardware apa yang harus dilakukan. Terdapat 2 jenis software. Yang pertama, sistem software. Yang kedua, application software. Sistem software menyediakan platform bagi software lainnya, sementara application software terdiri dari program-program yang berfungsi pada sistem komputer. Untuk memahami lebih lanjut tentang software, mari kita lihat jenis-jenis software berdasarkan fungsinya. Oke, di sistem software itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada device driver, contohnya adalah BIOS driver, display driver, dan juga ROM driver. Nah, device driver ini adalah driver yang digunakan untuk perangkat hardware komputer ataupun laptop. Kemudian ada firmware, yaitu seperti BIOS, UEFI, atau juga embed system. Jadi dia ini adalah perangkat tambahan yang terpasang di laptop ataupun PC kita. Kemudian ada operating system yang kita sudah tahu apa itu operating system. Kemudian ada utilities yang contohnya adalah antivirus, kemudian file explorer, dan juga CC cleaner. Terakhir ada programming language translator, yaitu bahasa pemrograman yang mana seorang engineer pasti tahu apa itu bahasa pemrograman. Kemudian selanjutnya adalah application software. Di sini juga ada beberapa banyak jenis. Yang pertama ada web browser yang mana kita sering pakai untuk mencari informasi atau data. Kemudian word processing software yang mana kita sering pakai untuk mengolah kata-kata. Kemudian ada spreadsheet software, lalu ada presentation software, graphic software, management software, database software, dan juga terakhir ada game software. Setelah memahami perangkat lunak, mari kita bahas untuk beralih ke pembahasan hardware. Nah, hardware mencakup semua jenis komponen fisik pada perangkat komputer yang bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan. Nah, berdasarkan fungsinya, hardware terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada input, seperti contohnya keyboard, mouse, dan juga kamera. Kemudian yang kedua ada perangkat seperti pemrosesan, contohnya seperti unit control dan juga ALU. Yang ketiga ada penyimpanan, contohnya seperti RAM dan juga hard disk atau juga flash disk. Yang keempat ada output, yang contohnya seperti ada speaker, headphone, ataupun printer. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang konektivitas dan internet yang memungkinkan hardware dan juga software ini berkomunikasi. Jadi konektivitas adalah kemampuan perangkat untuk terhubung dalam suatu jaringan. Sementara internet adalah jaringan global yang menghubungkan suatu perangkat dan memungkinkan terjadinya komunikasi. Konektivitas yang baik memungkinkan akses internet yang optimal yang membutuhkan infrastruktur seperti kabel, satelit, dan juga nirkabel.
Nah, setelah memahami dasar-dasar konektivitas dan internet, mari kita lihat bagaimana internet berkomunikasi. Komunikasi internet mencakup berbagai cara perangkat untuk berkomunikasi melalui jaringan internet, seperti melalui email atau video conference, dan banyak lagi. Nah, ini memungkinkan kolaborasi dan komunikasi di era digital yang semakin maju sekarang. Sekarang mari kita jelajahi dunia e-commerce dan juga bagaimana transaksi online dilakukan. Oke, jadi e-commerce adalah proses yang melibatkan penjualan, pembelian, pemesanan, atau pembayaran barang secara online. Nah, jenis-jenis dari e-commerce ini ada 4 jenis, ada B2B, B2C, C2C, hingga C2B, yang mana jenis-jenis ini memungkinkan untuk terjadinya transaksi bisnis di seluruh dunia. Nah, untuk mengakhiri sesi ini, mari kita pelajari terakhir tentang materi cloud computing, yaitu teknologi yang mengubah cara pandang kita terhadap internet. Cloud computing menggunakan internet dan juga web untuk mengalihkan banyak aktivitas dari komputer pengguna ke komputer lain di seluruh dunia. Elemen utama dari cloud computing yang pertama adalah klien atau pengguna akhir, yang kedua adalah internet atau penyedia koneksi, dan yang terakhir adalah service provider atau penyedia layanan. Nah, itu dia adalah materi pada video pertama ini yang mencakup dasar-dasar dari hardware, software, hingga pada cloud computing. Semoga video ini dapat Anda pahami dan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.